Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini udah lapar ini ya. Nah, itu udah pada habis itu ya. Sekali lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu saya doain biar panjang umur, cepat dipanggil Allah, pergi haji dan pergi umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Engkong Amih yang pada hari ini dihaulkan. Mudah-mudahan seluruh keluarga besarnya selalu Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, kompak selalu. Wabil khusus untuk para arwah almarhumin almarhumah yang dihaulkan pada hari ini, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fudoli Mugni. Kita doakan beliau Allah kasih sehat panjang umur, terutama buat istri beliau yang masih berbaring di rumah sakit. Kita doakan biar Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan sehat yang sempurna. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Madrasah. Juga kita doain biar panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur Rauf MPDI. Guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA. Bapak Dewan kita yaitu Bapak Haji Dr. Andes Haji Ibnu Hajat. Kita doakan juga semuanya biar pada sehat panjang umur. Bapak-bapak, guru-guru yang lain mohon maaf, ibu-ibu, dalam hal ini keluarga besar sahibul bait almarhum Engkong Haji Mukmin dan Empeng Tiholah, betul ya, Bapak Haji Samsul dan Ibu Ustazah Titi ya, keluarga besarnya alhamdulillah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang ini alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar almarhum Kong Amih dalam rangka haul. Mudah-mudahan yang hadir Allah
ampuni dosanya. Yang dihaulkan juga Allah ampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini tadi belum disampaikan oleh Bapak Haji Samsul. Hari ini acaranya dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama haul keluarga besar Engkong Ami. Yang kedua hari ini walimatus safar. Akan baca ratib. Walimatus safar, ngantennya goib. Ya, ngantennya nggak ada. Untuk siapa? Almarhum Engkong Haji Mukmin bin Ami. Semalam saya kesini, kata Pak Haji Samsul, saya mau badalin haji buat Bapak. Langsung ditransfer dan saya kabarin udah diterima. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini walimatus safar, kalaupun ngantennya apa? Goib. Ya, nggak ada. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, ini yang bahas haul dulu apa walimatus safar dulu nih? Nah, haul dulu ya. Haul itu adalah sarana yang pertama doa. Ya, doain orang-orang yang ada di alam kubur. Kata Nabi, laisa syai'un akrama 'alallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya luar biasa, sesuatu yang pengaruhnya besar kecuali doa. Dan kita nggak tahu orang-orang yang dihaulkan di alam kubur kehidupannya baik atau sengsara, kehidupannya bahagia atau sulit, kuburannya taman surga apa lubang neraka, kita nggak tahu. Makanya kita duduk bareng haul. Dalam rangka apa? Dalam rangka doain, biar doa-doa yang kita baca pengaruhnya besar untuk orang yang ada di alam kubur. Apa doa yang dibaca oleh guru kita tadi? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah. Ya, itu doa kita tuh. Ya Allah, jadikan kuburan-kuburan almarhumin, almarhumat yang dihaulkan, termasuk kuburannya taman-taman surga. Itu doa kita. Sampai enggak Bu doa kita ke alam kubur? Bu, sampai enggak? Nah, kali kalau nggak sampai, nggak percaya, rasain dulu dah. Ya, mati dulu. Sampai Bapak Ibu sekalian, kita yakin orang yang dihaulkan pada hari ini gembira. Kita yakin mereka yang di alam kubur senang karena anak, mantu, cucu, cicitnya semua mengaminkan doa yang tadi kita bacakan bersama. Jadi mereka yang berada di alam kubur senang. Dan ini yang ditunggu-tunggu, doa dari anak, istighfar dari anak. Tadi di awal sudah kita baca astagfirullahalazim li wali walidayya walahum. Ya, siapa saja yang hadir, siapa saja yang dihaulkan, pasti Allah angkat derajat. Ya, makanya satu istighfar yang kita baca itu akan mengangkat satu derajat orang yang ada di alam kubur. Maka kewajiban kita sebagai anak sering-sering mengistighfarkan orang tua yang sudah ada di alam kubur. Karena kata Nabi ya, satu istighfar yang dibaca oleh anaknya yang masih hidup untuk orang tuanya yang ada di alam kubur, maka mereka diangkat satu derajat. Ya, kita nanti akan mati nggak Pak? Bu, mati nggak? Pasti.
ketika kita mati, kalau kita hidup sekarang ini sering menghaulkan orang tua kita, nanti anak cucu kita ngelihat kita mati, kita pasti akan dihaulkan juga. Ya, makanya kalau ada keluarga diajak haul rada-rada peret, ya ada nggak di sini? Nah, Pak Haji Amin nggak ada yang peret ya, licin semua. Ya. Jadi kalau ada anak diajak haul rada-rada peret, peret duitnya, peret datangnya, jangan berharap nanti anak kamu akan menghaulkan kamu. Iya, pesan Nabi kan gitu, birru aba'akum tabirru abna'ukum. Perbuatlah baik kamu kepada orang tua kamu, pasti anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau hari ini kita duduk Bapak Ibu sekalian, bukan hanya mengirimi doa untuk orang-orang yang di alam kubur, tetapi juga mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, nanti kalau gua mati tuh lo haulin kayak hari ini gitu Bu ya. Maka insya Allah yang hadir pahalanya besar, apalagi yang jauh. Ada yang dari Muara ya jauh, ada yang dari Bogor Serok jauh. Kalau satu langkah datang kemari 10 kebaikan, berapa langkah dari Muara kemari? Nah, pahala datangnya aja Bu itu udah banyak ya, belum pahala istighfar kita. Maka haul kayak gini jangan sampai tidak dilanjutkan, karena dalam rangka bakti kita kepada orang tua ya Bu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah perintah Allah. Jadi orang duduk haul ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wabil walidaini ihsan. Ayat sebelumnya wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Coba Bapak Ibu lihat ayat ini. Yang pertama apa? Wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Allah gandeng kata perintah menyembah Allah dengan apa? Wabil walidaini ihsan, berbakti sama kedua orang tua. Itu sederet tuh Bu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada anak ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, hablum minallahnya rajin, tapi sama orang tua tidak perlu, ibadah itu akan sia-sia. Tuh Bu, catat ya. Dan kadang-kadang kita nganggap ya sholat udah sering kita lakukan, puasa Senin Kemis udah ya, zakat infak sedekah udah, bahkan udah haji udah umroh, tapi kalau ama orang tua kagak perlu, maka nilai ibadah itu akan sia-sia. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena perintah berbakti sama orang tua sejajar berderekan dengan perintah wa'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setiap perintah Allah Bapak Ibu sekalian itu adalah perintah yang sangat penting, sangat penting. Catat Bapak Ibu sekalian, setiap perintah Allah itu adalah perintah yang sangat apa? Penting. Beribadah kita kepada Allah penting nggak? Penting. Berbakti sama kedua orang tua juga penting. Jadi sama-sama penting Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kalau perintah Allah itu penting, apa Pak? Bu, berarti pahalanya besar. Ya, catat nih, perintah Allah itu penting. Setiap perintah Allah yang penting itu pahalanya apa? Besar. Jadi Bapak Ibu duduk sekarang ini memperingati haul itu dalam rangka berbakti kepada orang tua, dalam rangka menjalankan perintah Allah, dan itu pahalanya apa? Besar. Ya, apalagi
Kalau ada anak, mantu, cucu yang ngeluarin duitnya lebih besar, maka dia dapat pahala apa? Besaran lagi. Karena kadang-kadang orang diajak haul bekiak-kiak, betul nggak Bu? Dan lu mah kata kaya Anda lu mah banyakan gitu ya. Jangan lihat itunya Bu, lihat seberapa besar kita berbakti kepada orang tua, maka yang paling besar dialah akan mendapatkan pahala yang juga apa? Besar. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, kalau perintah Allah itu penting, perintah Allah itu pahalanya besar, apa yang ketiga? Dia akan lebih dekat kepada mustajabnya segala doa kita. Nih, ini poin ketiga yang penting banget. Mustajab segala doa kita. Kalau pengen doa-doa kita cepat dikabul Allah, kuncinya di mana? Wabil walidaini ihsan. Berbakti kepada orang tua. Ya kan? Kenapa berbakti kepada orang tua itu pahalanya besar dan doanya mustajab? Karena tidak ada doa orang tua yang ditolak Allah. Semua doa orang tua itu mustajab. Ya. Nah, ini yang mahal tuh Bapak Ibu sekalian. Maka yang masih punya orang tua bersyukur, masih ada tempat doa yang mustajab. Makanya orang tua nggak boleh sekali-kali tuh nyumpain anak, ngatain anak, apalagi kadang-kadang kita beda-bedain apa tuh. Nah, ada nggak Bu orang tua, lu mau nggak kayak si Anu no, kalau dia mau datang perlu banget jauh-jauh juga begitu ya. Jangan beda-bedain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap anak kita nggak tahu siapa yang masuk surga duluan. Nggak tahu kita. Iya. Yang mungkin di dunia dia selalu kita remehkan anak kita. Kita banding-bandingkan dengan yang lain. Ternyata anak yang sering kita remehkan, dia yang lebih cepat duluan masuk surga. Ya Bu ya. Bu, saya tanya, mau pengen jadi orang kaya apa mau pengen jadi orang miskin? Hah? Nggak ada beban. Mana yang coba pengen orang miskin unjuk coba? Yang pengen jadi orang miskin unjuk ada? Ya. Ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, Nabi itu salah satu doanya pengen dijadikan orang miskin. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Kenapa Bu? Nabi pengen jadi orang miskin. Karena orang miskin itu bisa lebih cepat duluan masuk surga. Ya, kalau orang kaya lebih berat, maka lebih berat juga apa hisabnya. Jadi kalau kita punya anak, ada yang satu kaya, ada yang satu miskin, alhamdulillah orang tua ya. Ada punya anak yang orang apa? Miskin. Siapa tahu dengan sebab kemiskinan dia menyebabkan dia lebih cepat duluan masuk apa? Surga. Nah, itu kita nggak tahu nasib orangnya. Siapa di antara anak kita yang duluan masuk surga? Nah, yang paling penting kita lakukan adalah apa? Doain. Mendoakan yang baik-baik buat anak itu yang penting. Jangan sekali-kali mendoakan yang buruk buat anak. Karena tidak tahu Pak, ketika ibunya mendoakan yang buruk, di situ diaminin oleh siapa? Oleh malaikat. Nauzubillah. Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, haul yang kedua adalah silaturahmi. Ya. Orang silaturahmi kata Nabi akan Allah kasih panjang umur. Orang silaturahmi akan Allah kasih rezeki yang berlimpah. Makanya almarhum Kong Haji Amih ini ya, alhamdulillah ya ada ritual atau silaturahmi tahunan. Makanya kalau orang yang rajin silaturahmi pasti dia panjang umur, pasti rezekinya apa? Banyak. Nah, makanya orang haul itu forum silaturahmi. Ya. Silaturahmi sama yang hidup, silaturahmi sama yang mati.
Ini yang mati Bapak Ibu sekalian, lihat kita nggak datang nih. Lihat kalau ada anak mantu cucunya kagak datang, yang dihaulin di Allah matanya panjang. Mana anak gua kagak datang, romannya tebang duduk doang juga kagak apa, nggak hadir, nggak mau ya. Jadi yang di alam kubur melihat. Makanya orang mati disebut wafat. Artinya apa wafat Bu? Tembus pandang. Ya. Jadi orang yang wafat matanya tembus pandang. Dia akan melihat orang-orang yang hidup. Beda dengan orang hidup, matanya tidak tembus pandang. Ini Bapak Ibu-ibu kagak ngelihat semua yang di dalam. Siapa-siapa yang ada, kecuali kalau dilongok ya Bu ya. Tapi kalau kita udah mati Bu, kita akan lihat ngapain aja nih anak gua. Doain apa kagak? Ngirimin doa apa kagak? Pada akur apa pada berantem Bu ya. Jadi kalau anak pada kagak akur, yang sedih siapa? Orang tua. Orang tua mah Bapak Ibu sekalian, jangankan udah mati, masih hidup aja kalau ngelihat anak nggak akur sedih nggak? Itu masih hidup, apalagi yang udah mati. Maka jadikan forum haul ini sebagai forum silaturahmi. Makanya kata Nabi ada 4 nih Bu, kunci orang gampang masuk surga tanpa transit. Ini saya tanya ibu-ibu semua, pengen masuk surga nggak Bu? Bu, pengen Bu? Pasti Bu ya. Kata Nabi apa? Tadkhulu al-jannata bisalamin. Kamu itu akan masuk surga dengan selamat tanpa mampir ke neraka. Ada 4 kata Nabi. Yang pertama, afsus salam, selalu akur dengan orang lain. Itu kuncinya Bu. Sama saudara yang atas yang bawah akur, sama saudara dekat saudara jauh akur, sama saudara sekandung apalagi. Kalau ada orang sampai enggak akur sama saudaranya juga, maka orang itu enggak akan bisa masuk surga. Ya, ini sama tetangga depan rumah bertahun-tahun kagak akur, sama saudara yang belakang bertahun-tahun lebaran batin datang, maka orang itu enggak akan bisa masuk. Enggak akan Bu, enggak akan. Ini dari Nabi, tadkhuluna al-jannata bisalami. Ada 4 orang masuk surga kagak pakai transit, kagak pakai ngaso lagi di neraka, langsung bablas masuk surga. Kunci yang pertama, afsus salam, harus cinta damai. Nah, haul ini dalam rangka kita ini biar pada apa tuh? Akur deh, biar pada akur. Karena kalau nggak akur pasti nggak masuk surga. Yang kedua kata Nabi, kunci masuk surga tanpa mampir apa? Silaturahmi. Ya, maka kalau yang orangnya udah sama-sama akur, silaturahmi rajin, alhamdulillah. Yang ketiga apa Bu? At'imut ta'am, gampang berbagi. Ya, jadi kalau lagi haul, lo bawa anu, buru-buru. Jangan bol kuning buntut. Nah, giran haul, gendolnya mama ya. Kue digendol, pisang digendol, nasi digendol ya. Bawa dari rumah apa? Bol kuning buntut. Ada di sini bol kuning buntut gasir. Ya. Jadi kalau pelit-pelit Bu, jauh sama surga. Karena kata Nabi, kunci masuk surga at'imut ta'am, sering berbagi. Ya, rezeki mah Bu. Ya, hari ini kita berlimpah dengan rezeki kita, besok belum tentu. Bisa jadi besok kita udah mati. Ya, bisa jadi besok kita udah bangkrut. Ya, selagi rezeki itu ada, at'imut ta'am, sering berbagi. Apalagi yang dibagi sama-sama keluarga Bu. Kali bagi-bagi yang di depan-depan orang-orang susah, orang miskin, kali dah ya. Ini mah keluarga aja pelit, bol-bol, apalagi sama orang lain Bu ya. Saya yakin Ibu, keluarga besar Engkong Ami kan banyak. Kalau satu orang yang datang 1 dus air minum, numpuk nggak di sini? Masya Allah, udah kalau salah yang gambreng itu ya.
anggur sarang sekilo, beberapa kilo di sini Bu. Jeruk sarang sekilo, beberapa kilo Bu ya. Kali itu mah berat dah, duitnya aja dah. Ya Bu ya. Maka ciri orang gampang masuk surga sering-sering apa tuh? Berbagi. Dan yang keempat, kata Nabi apa? Sholat malam wan nasu qiyam. Sering-sering lakukan qiyamul lail, orang-orang pada tidur, kita bangun bermunajat kepada Allah. Itu ciri orang masuk surga gampang. Mana Bu yang paling berat dari 4 poin? Nah, semuanya gampang ya, gampang kalau kita laksanakan dengan apa? Ikhlas. Tapi susah kalau emang dasarnya walaupun mutut gasir mah ya pokoknya peret dah. Maka insya Allah dengan kita duduk di sini tahun depan haul ya akan jauh lebih apa? Lebih banyak orangnya, lebih kompak lagi Bu ya. Karena kepentingannya buat kita yang hadir, kepentingannya buat orang-orang yang kita haulkan. Tuh haul Bu ya. Dan satu aja haul. Yang kedua acara kita apa? Walimatus Safa. Ya. Ini Bu. Orang kalau doa pengen haji Bu, jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Jangan pernah ngukur begini, ya gua mah duitnya aja kagak punya, makan aja sering ngutang di warung pamanya ya. Lakinya korek cok bel Bu, korek cok. Sekali korek diapain? Dipacok boro-boro buat apa? Buat daftar haji. Itu jangan pernah menghalangi doa kita pengen minta haji. Jangan pernah menghalangi. Ibu berdoa bayar nggak? Ibu doa minta haji sama Allah pakai duit nggak? Nggak ada Ibu sekalian. Tugas kita kata Allah, ud'uni, minta aja sama Allah, minta haji Bu. Nanti doa ibu itu akan dikabul baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Nah ini almarhum Engkong Haji Mukmin Bu, saya yakin saya 1000%. Beliau ini kalau sholat pasti ya Allah kapan saya bisa haji, kapan saya bisa haji. Dulu Engkong Haji Mukmin susah, setiap hari bikin apa Bu? Sate mesop. Kan terkenal Bu ya. Ini ada yang nurun nih sop ini. Nah ada yang nurun ya, berarti makan sop kita kan nih. Ya. Jadi Kong Mukmin itu dulu kerjaannya apa? Tukang sate, tukang sop. Enggak kepikiran Bapak Ibu sekalian untuk daftar haji. Anaknya banyak, biaya anak sekolah. Untuk bisa hidup aja sudah berat. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian, almarhum Kong Haji Mukmin pasti selalu menyelipkan, ya Allah panggil saya untuk bisa pergi haji. Ternyata doanya Allah kabul, tahun ini bisa pergi haji. Ya, dulu saya waktu lagi umroh Bu, ada jamaah saya dari Wates sekamar. Ya, dia bilang begini, karena ini anaknya Bu, anaknya tukang nyari ikan di pinggir kali. Orang dulu kan kalau kali banjir nanggok ya. Ini ada orang dulu masih Bu. Ya, pokoknya kalau kali banjir kita apa? Bawa tanggok sama bawa apa? Ancok. Apalagi kalau musim apa? Hujan Bu. Itu paling demen sih tuh. Ikutinnya saya kalau lagi banjir itu di Kali Rebuni sono. Ya. Ngancok apa? Nanggok. Ini dia tukang nyari ikan setiap hari pinggir kali, bawa tanggok, dibungkus-bungkusin, dikeliling tuh Bu, ikan-ikannya dijual. Satu hari disisain sebungkus. Kata anaknya, ini gue mau bagi nenek-nenek katanya di rumah. Ya, hasil dari dia nanggok. Dia nyampe ke rumahnya, assalamualaikum, nyak, nenek kemana sih kagak nyaut? Ya Bu ya. Dia masuk ke sebelah sana ke dapur, nyak, kagak nyaut juga Bu. Ini kemana sih nenek-nenek? Pas udah lama kata dia, ngapa lu kegembretan baik? Gitu orang dulu ya. Ini orang atas kan ngomong gak kegembretan. Nya lagi ngapain sih? Gua lagi sholat, doain lo biar lo bisa haji, bisa umroh. Itu ngomongnya Bu, orang itu cerita di Mekah sama saya. Saya kata begini, Pak itu nenek-nenek kapan doainnya?
20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu baru dikabul. Tahun itu anaknya pergi umroh, daftar haji juga ya. Nah ini pelajarannya Bapak sekalian, doa seorang ibu enggak ditolak Allah. Makanya kita jadi orang tua, jadi ibu-ibu sekalian, jangan pernah bosan berdoa. Doa ibu pasti akan Allah kabul kapan-kapan. Saya tanya, Pak, itu nenek-nenek masih ada? Udah kagak ada, guru katanya udah 20 tahun yang lalu. Bisa pergi haji itu orang, bisa pergi umroh gara-gara doa orang tua. Nah ini almarhum Engkong Haji Mukmin Pak. Emang baru lagi malam Pak. Malam saya kurang ceramah dari THB mampir kemari, ngobrol ngalor ngidul kata Pak Haji Samsul, ya Allah, saya katanya belum hajin orang tua, masih ada nggak? Masih. Berapa duit? Sekian. Ya udah saya transfer. Langsung saya laporan ke Mekah. Masih bisa? Bisa. Alhamdulillah. Jadi tahun ini almarhum Engkong Haji Mukmin Allah panggil untuk jadi tamunya. Ya. Makanya pelajarannya buat kita semua, kita punya orang tua belum pada pergi haji, buru-buru tuh hajiin. Ya, termasuk Kong Haji Amih udah haji ya. Nah, kalau udah haji alhamdulillah. Kalau yang belum haji, hajiin. Biar apa Bapak Ibu sekalian? Biar orang yang sudah haji Allah sempurnakan dia punya rukun Islam. Ya, Kong Haji Mukmin gembira banget ini. Kalau ibarat dapat kiriman parcel Pak, Masya Allah, pasarnya besar, pahalanya haji. Ya, al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi balasannya surga. Ya, orang yang sudah dibadal hajikan alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, boleh kalau ada orang tua yang belum haji, kita anaknya apa? Pada sukses haji. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita hari ini sukses Bu, sukses kayak gini nih. Ibu-ibu bisa duduk, bisa makan enak, naik kendaraan enak, bisa nikmati dunia itu enak. Pasti berkat doa orang tua. Gak mungkin Bu, gak mungkin ya, orang tua kita gak doain kita. Jadi kalau hari ini kita sukses itu karena doa orang tua. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika naruh Hajar dan Ismail di Makkah, berkat doanya Ibrahim, Ismail menjadi apa? Anak yang soleh. Ismail menjadi anak yang sukses walaupun kehadiran orang tuanya kadang datang kadang kagak datang ya, berkat doa ibunya Hajar. Jadi kalau hari ini kita sukses itu pasti ada doa orang tua yang menyertai kesuksesan kita. Maka jangan pernah lupa sama orang tua meskipun orang tua ada di alam kubur. Kalaupun dia dalam kubur Pak ya, yang dibutuhin sekarang mah gampang, Al-Fatihah beres Bu ya. Kalau masih hidup senengin dia, bahagiakan dia Bu ya. Jangan sampai hidupnya orang tua kita, kitanya senang, orang tua jangan sampai senang ya Bu ya. Beda Bu orang kita mah dengan orang-orang yang di Hong Kong. Dulu waktu 2018 saya diundang ceramah ke Hong Kong Bu. Itu orang Hong Kong Bu, kalau punya orang tua udah lansia, itu ditaruh di mana? Di tempat pengasuhan. Ya, Pak dijompo. Karena nggak ada yang ngasuh. Karena dia tiap hari pergi kerja. Kalau orang tua kita mah nggak bisa begitu Bu. Islam nggak ngajarin gitu. Justru kata Nabi apa? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Kamu akan celaka besar. Kamu akan celaka besar, celaka besar kata Nabi. Kenapa celaka? Karena orang yang punya orang tua sudah sepuh, sudah lansia, tidak menyebabkan anaknya masuk surga. Ya, kayak Peng Pihola ini, udah sepuh Bu. Ya, duduk lama udah nggak bisa naik kendaraan, apalagi motor Bu. Mobil aja udah berat. Ya, makanya saya bilang Pak Haji Samsul buru-buru tuh
Orang tua tinggal atuh, mumpung masih sehat, ajak ketemu dengan Baitullah. Ya, ketemu dengan Baitullah. Ya, kenapa? Karena kesuksesan anak berkat dari doa orang tua. Justru Bapak Ibu sekalian, kita gembira, senang kalau rumah kita ditempatin orang tua. Gua betah di rumah lo, biarin sebetahnya dia. Ini kadang-kadang bekia-kia, ini nenek kapan sih pindah, udah ribet banget ngurusin rasanya ya. Nah ini jangan, karena itu kunci masuk surga. Justru kalau kita abaikan, kata Nabi, rogima anfu, kamu celaka besar. Ya, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, kita berdoa, kita angkat tangan, kedua tangan kita doakan untuk orang-orang yang haul, yang dihaulkan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya radha min riyadil jannah. Bapak Ibu juga semua punya kesempatan untuk bisa menjadi tamu Allah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.